Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua yang insya Allah senantiasa taat kepada ajarannya sampai akhir zaman. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Selamat datang kembali di channel Jendela Hikmah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang cukup menarik dan membuat kita penasaran, yaitu tentang 5 tempat paling misterius di bumi yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya yaitu tempat persembunyian Dajjal. Bumi ini terdiri dari daratan dan lautan yang terbentang sangat luas. Berdasarkan penelitian para ahli, bumi ini diperkirakan memiliki luas sekitar 500 juta kilometer persegi. Dari luas tersebut, sekitar 70% adalah lautan dan 30% adalah daratan yang luasnya hanya sekitar 149 juta kilometer persegi. Para peneliti berspekulasi bahwa manusia telah menjelajahi sekitar 90% daratan, sedangkan lautan baru sekitar 57,8% saja. Hal ini berarti masih banyak tempat-tempat yang belum terjamah manusia. Tentunya di luar sana masih ada tempat-tempat misterius dan bahkan sama sekali belum pernah terpecahkan mengenai keberadaannya. Misalnya tempat keluarnya Dajjal menjelang hari kiamat nanti. Tentunya hal ini sangat menarik untuk dibahas. Apakah tempat-tempat yang belum terjamah tersebut merupakan salah satu dari tempat yang tertera dalam Al-Quran dan hadis? Dikutip dari berbagai sumber, berikut ini adalah tempat-tempat yang paling misterius di bumi yang tertera dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, tempat persembunyian Dajjal. Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan bahwa munculnya Dajjal merupakan salah satu dari tanda-tanda datangnya kiamat kubro atau besar. Dunia diambang kehancuran besar jika Dajjal telah muncul. Dajjal dipenjara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu tempat misterius dan dijaga oleh seekor hewan yang sangat besar dan bisa berbicara seperti kita manusia yang bernama Al-Jassasah. Namun, perihal lokasi tepatnya, Nabi Muhammad SAW tidak menjelaskan secara rinci. Hanya saja, Rasulullah SAW menunjukkan arah tempat Dajjal keluar, yaitu dari perkampungan Yahudi, Asbahan, dan bersamanya ada 70.000 orang Yahudi. Dalam hadis yang diriwayatkan Anas radhiyallahu anhu, Dajjal akan keluar dari bumi di arah timur yang dinamakan dengan Khurasan. Artinya secara pasti diketahui bahwasannya tempat munculnya Dajjal adalah dari sebelah timur dan tak jauh dari daerah yang bernama Khurasan. Khurasan sendiri sejak abad ketiga Masehi adalah suatu wilayah yang luas meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Sedangkan tentang pulau tempat Dajjal dikurung mungkin saja berada tak jauh dari wilayah itu. Dan banyak tersebar kabar bahwa Dajjal dikurung di salah satu pulau di Yaman yang bernama Socotra. Pulau Socotra ini benar-benar aneh dan punya hewan serta tumbuhan yang tidak ditemukan di tempat lain selain di Pulau Socotra ini. Banyak orang yang mengaitkan tentang Pulau Socotra ini sebagai Pulau Dajjal. Namun ada pula yang mengatakan Dajjal berada di segitiga Bermuda dan ada beberapa pendapat lain yang menyebutkan tentang di mana Pulau Dajjal ini sebenarnya. 2. Telaga Ainul Hayat. Ainul Hayat merupakan sebuah telaga atau sebuah tempat yang memiliki mata air yang jika airnya diminum,
maka orang itu tidak akan mati sampai hari kiamat, kecuali dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimatikan. Kisah tentang tempat Ainul Hayat ini berhubungan erat dengan dua tokoh besar, yaitu Raja Zulkarnain dan penasihatnya Nabi Khidir alaihissalam. Ada sebuah riwayat dari As-Salabi dari Imam Ali, suatu hari Raja Zulkarnain bertanya kepada malaikat tentang bagaimana ibadahnya malaikat kepada Allah Sang Pencipta. Kemudian malaikat pun memberitahu kepada Zulkarnain bahwa ada malaikat yang sejak dia diciptakan selalu sujud dan tak pernah mengangkat kepalanya untuk selamanya, karena dia tidak mau menyia-nyiakan waktu untuk selalu beribadah kepada Tuhannya. Maka Zulkarnain yang mendengar penuturan dari malaikat itu menjadi tertarik, sebab Zulkarnain ingin hidup abadi supaya dia bisa lebih lama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dicarilah telaga itu oleh Zulkarnain dan Khidir alaihissalam beserta dengan pasukan kerajaannya. Kemudian mereka menemukannya di tempat terbitnya matahari. Tempat itu digambarkan sebagai tempat yang gelap, namun bukan seperti gelap malam hari, tapi gelap karena ada semacam asap atau kabut tebal. Singkat cerita, yang meminum air dari telaga itu hanyalah Nabi Khidir alaihissalam, sementara Zulkarnain tidak meminumnya. Makanya ada khilaf dari para ulama, ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Khidir masih hidup sampai hari ini, tapi ada juga yang mengatakan Nabi Khidir sudah wafat. Kemudian pada abad ke-14, ada seseorang penjelajah yang bernama Yuan Ponsel de Leon, yang diutus oleh seorang raja bernama Raja Ferdinand. Ditugaskan dalam memimpin ekspedisi pencarian mata air keabadian, atau dalam Islam disebut dengan Ainul Hayat. Tapi sampai akhir hayatnya, Ponce de Leon tidak menemukannya. Dia tewas karena dipanah oleh suku pedalaman dari India. Dengan demikian, tentang kepastian lokasi Telaga Ainul Hayat hingga saat ini masih saja misterius. 3. Tembok besi Zulkarnain. Tembok ini tertera di dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi, dan beberapa hadis sahih. Singkatnya, tembok besi ini yang dibuat oleh Raja Zulkarnain ini berfungsi untuk mengurung dua kabilah perusak, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Tembok ini akan runtuh ketika dunia diambang kiamat, dan kaum yang ada di dalamnya akan melakukan kerusakan di seluruh dunia. Jumlah kaum ini sangat banyak. Diriwayatkan kalau ada satu manusia, berarti jumlah Ya'juj dan Ma'juj ada 999. Menurut survei pada tahun 2021, penduduk bumi ada 7,88 miliar. Artinya, jumlah Ya'juj dan Ma'juj adalah 7,88 miliar dikali dengan 999. Pastinya itu jumlah yang luar biasa banyak. Tidak dapat dibayangkan kalau mereka semua keluar. Pasti bumi ini akan padat dan berdesak-desakan. Logikanya, tempat Ya'juj dan Ma'juj itu harus luas sekali untuk menampung jumlahnya yang sangat banyak. Mustahil tempatnya hanya berada di sebuah pulau. Minimal dibutuhkan sebuah benua yang sangat luas, dan jawaban yang paling masuk akal adalah tembok Zulkarnain bisa saja ada di dimensi lain, atau memang sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi atau membedakannya dengan dunia manusia. 4. Gunung Qaf. Gunung ini pernah disabdakan Nabi SAW ketika sahabat beliau yang bernama Abdullah ibnu Salam tengah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, dengan apa bumi ini bisa tenang?" Nabi SAW bersabda, "Dengan beberapa gunung." Kemudian Abdullah ibnu Salam melanjutkan bertanya, "Lalu dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan?" Nabi SAW bersabda, "Dengan gunung Qaf yang terbuat dari batu jamrud hijau dan birunya langit." Para ahli tafsir mengatakan, Gunung Qaf merupakan induk semua gunung yang ada di dunia ini.
Ada beberapa pendapat mengenai keberadaan Gunung Qaf ini. Raja Zulkarnain pernah naik ke gunung ini. Mengenai letaknya, ada yang mengatakan di antara Yordania dan Arab Saudi. Namun ada juga pendapat lain yang mengatakan letaknya ada di daerah Yaman. Selain itu, ada yang menyebut Gunung Qaf berada di suatu daerah sebelum Persia, dekat dengan tembok Ya'juj dan Ma'juj. Gunung Qaf dihuni oleh wali Allah yang berjumlah 70 orang karena menjauhkan diri dari duniawi. Di sisi lain, ada pula yang mengatakan bahwa di dekat Gunung Gaib ini ada sebuah pulau yang bernama Al-Hadir, yaitu tempat bertemunya arus sungai dan laut. Pulau itu dihuni oleh sosok hamba Allah yang soleh yang dikenal sebagai Nabi Khidir alaihissalam. Mengenai lokasi persisnya, sampai saat ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan atau tidak akan sampai terpecahkan. 5. Istana Nabi Sulaiman atau Solomon Temple. Kemegahan istana Nabi Sulaiman tertera dalam Al-Quran. Menurut beberapa para ahli sejarah, istana megah Sulaiman dibangun oleh manusia dan bangsa jin. Oleh sebab itu, istana Nabi Sulaiman alaihissalam ini sangat istimewa dan tidak bisa dibandingkan dengan bangunan-bangunan modern seperti sekarang ini. Istana Nabi Sulaiman disebut dengan Solomon Temple atau Kuil Sulaiman. Hal ini sesuai dengan literatur bangsa Yahudi bahwa istana Nabi Sulaiman alaihissalam sekarang ini sudah tidak ada lagi alias sudah runtuh. Yang tersisa hanyalah tembok sebelah barat dari bagian kuil. Bagi orang Yahudi, bangunan ini dinamai tembok ratapan. Itulah tadi 5 tempat paling misterius di bumi yang disebut dalam Al-Quran dan hadis. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua dan mengingatkan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.